Ya Bu. Ya, makasih Bu. Terima kasih. Kenapa bro? Capek. Why? Bentar. Opening. Hey guys, kembali lagi bersama aku Pijat Chandra Mata Ganda, pria tampan yang sedang mengejar gelar sarjana, dan rekanku Sugi. di podcast Diary Kuliah. Kalian pendengar, capek nggak sih kalau semisal kita tuh kuliah online, dan entah kenapa kuliah online tuh lebih capek loh daripada kuliah biasa? Enggak kok. Gitu selama 2 tahun terus-terusan online. Aku pernah ngerasain offline, pernah ngerasain online. Kuliah offline itu lebih best daripada online. Lah kan enggak, kalau misalnya saja satu nggak ketemu dosen, ketemu kan? Nggak horor. Lalu yang kedua juga. Jadi ketemu dosen horor. Oh, ketemu dosen kayak ketemu setan. Aduh, maba ini tuh. Enggak maksudnya. Ayo, dosen-dosen teknik elektro Udayana. Namanya Sugi Antara, NIM-nya aku lupa. Nanti kita tulis di kolom. Nih, pecat aja. Karena semua dosen katanya dibilang horor. Enggak maksudnya. Ya. Apa? Gimana? Apa? Pertama, dosen itu horor. Ya dan ospek itu nggak kena fisik ya. Oke, cuttingnya horor juga. Jadi dia enak gitu. Jadi ya Tapi mute gitu. Tapi nih Gi, kuliah online itu makin capek. Jujur aku bilang, kuliah online sama kuliah offline. Kalau kita kuliah offline, selesai kita kuliah tuh kayak, wih, gini loh, masih ada sisa energi. Ada sisa energi buat aku pulang, makan, walaupun sampai rumah emang tepar sih, cuman masih ada energi karena ketemu banyak temen, karena aku komunikasi sama dosen tuh banyak gitu loh. Pertama, aku bisa ngelihat mukanya dia. Kedua, gerak-gerik tangan, gerak-gerik tubuhnya. Aku bisa, dosen itu bisa lebih leluasa untuk ngajarin kita, lebih Sama energi. pengarisnya juga. Nggak ada pengaris. Sudah tidak ada pengaris bro. Ini bukan zaman dulu bro. Tidak ada pengaris bro. Tidak ada pengaris bro. Tidak ada pengaris. Cuman maksudku, menurut Stanford Research Identity for Cause for Zoom Fatigue and Their Simple Fix. Jadi gini, kayak ada kondisi yang namanya Zoom Fatigue. Zoom fatigue itu adalah sindrom yang dialami zaman-zaman sekarang karena terlalu banyak Zoom. Terlalu banyak meeting, Google. terlalu banyak meet, video call sama pacar. Nggak. Yang terakhir tuh nggak. Tapi Zoom fatigue itu benar-benar kondisi yang dialami oleh anak-anak muda zaman sekarang. Contohnya itu capek. Kita tuh capek banget gara-gara kuliah online nih. Kan duduk doang. Duduk. Kalau tadi offline ada sisa tenaga, kalau online ada sisa jajan. Kenapa capek? Kenapa orang tuh mengalami kecapean gara-gara Zoom? Itu karena gini, kalau kita ngomong tadi itu loh, kalau kita ngomong sama orang secara langsung, kita tuh melihat gerak tubuhnya dia. Kita tuh bisa nebak perasaannya dia kayak gimana. Kita bisa nebak apa yang akan dia katakan selanjutnya, rimanya kayak gimana, kita tuh bisa nebak. Tapi kalau online itu nggak semuanya nggak kelihatan. Jadi menurut hasil penelitiannya ini yang diungkapkan di news.stanford.edu. Stanford nih kayaknya Stanford. Aku nggak tahu Stanford tuh universitas kan? Oh iya kan? Ya, nah benar itu. Pokoknya dia itu bilang kalau umpamanya online karena kita pindah ke online, otak kita itu bekerja lebih keras untuk memahami emosi dari lawan bicara. Karena kita cuma bisa menilai emosi dari raut muka, bisa aja cuma suara dan juga raut muka aja. Kita tidak bisa menilai dari gerak-geriknya, makanya kita kecapean. Terus Zoom fatigue itu punya kekurangan lagi, dimana kayaknya aku merasa pengen mukul orang gitu loh. Bukan dosennya. karena kebesaran, karena layar, karena ukuran gambar yang terlalu besar. Maksudnya gambar dari pembicara waktu itu, teman, dia ngomong kesal. Jadi karena kita tuh ditetap dalam jangka waktu yang lama. Untuk seorang manusia itu pengen bertarung ataupun kita fight or flight.
Tapi belum saya rasakan ya, karena biasanya Zoom tak minim. Ya itu cara Pakai double screen. itu pakai cara double terbaik buat screen. ngilangin zoom petik sih emang. Oh, iya. Cara terbaik buat ngilangin zoom petik. Cuman apa tuh lagi ya? Selain itu kan gini loh Gi. Bayangkan kita online delay. Nah, kesel nggak? Kesel nggak? Apalagi waktu jawab. Nah, kesel tuh apalagi dosen lagi ngasih pertanyaan, dan pertanyaan nggak bisa diulang. Tiba-tiba, ya saya akan bertanya. Jadi, jawabannya apa? Nah, pernah. Jawab nggak bisa, Jawab jawab nggak kita bisa. juga kena gitu. Nggak dijawab, kita juga kena itu loh. Bagaimana itu bisa itu kan bisa merusak yang namanya irama bicara, sehingga kita capek lagi, ngulang lagi membangun rima bicara. Kan capek. Bagaimana itu bisa membangun Di SDG. apa tuh? Sustainable Development. Hah? Sustainable Development Goals. Hah? SDGs. Buat apa? Ya untuk kemajuan. Kemajuan dari pendidikan dan teknologi lainnya. Iya, yang nomor 4. Itu. Ya, jadi kalau menurut saya pribadi sih sebenarnya ya memang sih ya, kalau misalnya ya Zoom petik ini memang bisa bilang sindrom mental gitu ya. Tapi ini juga bisa menjadi percepatan teknologi kan. Jadi kita yang dulunya nggak tahu Zoom, nggak tahu meeting, yang taunya cuma telepon doang gitu kan ya. Jadi terbiasa dan semuanya pakai, dari yang generasi baby boomer sama kita generasi Z juga sama-sama pakai. Jadi percepatan teknologi di Indonesia itu semakin terasa ya. Jadi Ya. 4.0 itu ada gitu. Ya memang, cuman kan yang namanya Zoom petik itu kalau kelebihan online pun juga nggak baik kan. Terus gimana caranya ini bisa mendukung SDGs kalau malah kita bukan maksa ya, terpaksa untuk online gara-gara pandemi ini, kita terpaksa untuk online, tapi jatuhnya bukan memperbaiki, malah nambah memperburuk. Gimana caranya? Ini banyak loh, kalau ini dari wawancara singkat sama aku dari beberapa siswa SMP, SMA. Aku nggak mau sebut namanya, tapi aku nanya. Aku tanya, kalian paham nggak materi di sekolah? Enggak, karena cuma dikasih tugas saja. Nah, itu udah biasa. Kalau itu pertanyaannya, saya dulu jawabannya sama ya. Susah. Aku makanya pengen offline atau online gitu loh. Ada ide nggak kira-kira? Kenapa nggak di satu? Oh, di blend. Nah, biar nggak copy aja di blend. Oh, ada blend. Oh ya, blended learning. Di mana blended learning itu menggabungkan antara kuliah online, sekolah online dengan offline. Contohnya kayak misal kita kita ya memang meet, tapi meetnya nggak lama-lama, bentar aja. Bentar aja. Oke. 15 menit, 30 menit cukup. Oh, Setelah itu prakteknya juga yang ngasih. Gimana? Nggak tahu. mungkin di sini praktek itu bisa kayak kalau anak kuliah ya, aku sebagai seorang ilmu komputer lebih asik kalau aku sendiri lebih asik kalau kita dikasih tutorial codingan. Ini dosennya cuma kayak jelasin selama 30 menit. Oke. 30 menit bla 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 bla, kalian cuma ngoding ini. Habis itu serahkan ke mahasiswanya, ini saya sudah ada modul, saya sudah ada tutorialnya, sudah ada gininya, kalian coba sendiri di rumah. Nanti dikumpulkan jam berapa, dikumpulkan besok atau nggak kapan, seminggu. Itu waktu untuk satu kita nggak capek, dua kita belajar sendiri. Karena maksudku lebih enak gitu. Tapi kalau saya yang elektron gimana? Ya kan ada tutorial. Kesetrum. Tidaklah. Tidak sampai seperti itu, Bujang. Tidak sampai, tapi kan bisa. Iya. Tapi kan bisa kayak dikasih tutorial kamu di motherboard. Iya, Di motherboard kamu nyambung kan gitu kan bisa. Jadi blended learning itu lebih baik untuk zaman sekarang untuk menghindari namanya Zoom petik. Karena Zoom petik itu masalahnya gede loh. Jadi mari kita lakukan blended learning untuk menghindari Zoom petik. Karena waktunya singkat, mending kita nanti lanjut kalau dari kuliah. Kalau teman-teman pengen penasaran, waktunya 20 menit loh. Ya. Udah dari sini. Ini spesial untuk lomba invasi udayana. Udayana. Dukung kita ya. Bye bye guys. Ciao.